Askar Kauni menargetkan 10.000 hewan kurban untuk para pecinta Al-Quran. Penyaluran hewan kurban akan menjangkau ke negara-negara Islam dengan tingkat perekonomian yang relatif rendah di Afrika seperti Mali, Uganda, dan Somalia. Juga negara Islam yang rawan konflik seperti Palestina dan Suriah. Tidak hanya itu, Askar Kauni tetap mengedepankan penerima manfaat di dalam negeri, terutama para santri penghafal Al-Quran di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Ayo, kita bersama berkurban, menunaikan misi kemanusiaan, dan memberi manfaat untuk para pecinta Al-Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Total 44.573 masyarakat muslim yang membutuhkan telah menerima manfaat dari program Ramadan Askar Kauni 2022. Ya, biar saya panjang umur ya Pak ya. Semoga rezekinya dilancarkan, banyak pahalanya. Doanya ya, mudah-mudahan melalui Askar Kauni kita bisa menjadi hafiz Quran. Amin. Allah khairul jasa kepada para donatur dan juga Askar Kauni yang telah menyalurkan berbagai macam program-programnya kepada kami, terkhusus kami yang ada di Lombok. Makasih ya para orang baik yang udah menyisihkan sebagian hartanya buat saudara-saudara kita. Oh iya, sebentar lagi Idul Adha. Kita punya program kurban untuk pencinta Al-Quran nih. Pantengin sosmed kita terus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Sewajarnya lah kalau bantu. Palingan kalau ada masalah apapun, kalau misalnya nggak bisa dikontrol, palingan berantem, ujung-ujungnya gitu doang. Mama, ingat mama. Kan kata abang dia kan gini ya, setiap laki-laki itu punya yang namanya peta, punya namanya tujuan. Gak mungkin setiap laki-laki, terutama orang muslim itu dia tuh pengen, meskipun masih kecil ya, ditanya kamu mau gak berangkatin ibu kamu ke haji, pasti itu mau banget. Dan terutama Dika sendiri kayak gitu. Jadi kata Lucky, kalau lu malas di pesantren, lu segala macam nggak jelas, satu aja inget mama, mama. Mau gimana mama nanti kalau lu nggak bener, itu doang satu. Terus kayak berdoa juga sama Allah, kalau misalnya dikasih kesusahan, nangis, sholat duha, segala macam, kesel, tonjok tembok, keluar, teriak, gitu doang sih palingan. Terus bisa lagi ujian kayak gitu tuh udah, ya pasti itu udah lewat kayak gitu. Karena itu salah satunya kunci surga itu kan semua dari mama, keberkahan itu semua dari mama. Kalau kata Abang Dika, kalau mau hidup lu bener-bener tenang, nyaman, berkah, terutamain mamah dulu katanya. Karena satu, dunia ini kalau lu mau gimana pun, ridhonya Allah, ridho orang tua, terutama mama. Itu sih yang padokan Dika tuh, ngapa-ngapain ke mama dulu. Waktu Dika susah ngafal, Dika mikir, Dika punya kesalahan apa sama mama selama Dika tuh susah ngafal. Punya mama gimana ya, kan ada juga sahabat Nabi kisahnya sampai dia tuh bela-belain latihan ngangkat sapi sampai berapa puluh kilo buat nganterin ibunya ke haji. Itu Dika tuh pas mikir, kita itu hidup buat apa sih kalau bukan ke surga? Kita itu hidup buat apa sih kalau bukan ke surga?
Askar Kauni menargetkan 10.000 hewan kurban untuk para pecinta Al-Quran. Penyaluran hewan kurban akan menjangkau ke negara-negara Islam dengan tingkat perekonomian yang relatif rendah di Afrika seperti Mali, Uganda, dan Somalia. Juga negara Islam yang rawan konflik seperti Palestina dan Suriah. Tidak hanya itu, Askar Kauni tetap mengedepankan penerima manfaat di dalam negeri, terutama para santri penghafal Al-Quran di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Ayo, kita bersama berkurban, menunaikan misi kemanusiaan, dan memberi manfaat untuk para pecinta Al-Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Total 44.573 masyarakat muslim yang membutuhkan telah menerima manfaat dari program Ramadan Askar Kauni 2022. Ya, biar saya panjang umur ya Pak ya. Semoga rezekinya dilancarkan, banyak pahalanya. Doanya ya, mudah-mudahan melalui Askar Kauni kita bisa menjadi hafiz Quran. Amin. Allah khairul jasa kepada para donatur dan juga Askar Kauni yang telah menyalurkan berbagai macam program-programnya kepada kami, terkhusus kami yang ada di Lombok. Makasih ya para orang baik yang udah menyisihkan sebagian hartanya buat saudara-saudara kita. Oh iya, sebentar lagi Idul Adha. Kita punya program kurban untuk pencinta Al-Quran nih. Pantengin sosmed kita terus ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat kauni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan ya. Yang insya Allah di majelis yang berkah. Ini Yasmin izin ya teman-teman, lagi di perjalanan nih qadarullah. Karena besok dari Askara Kauni ada event silaturahim dan peluncuran Indonesia Mudah Menghafal Al-Quran. Jadi qadarullah nih masih di dalam mobil. Semoga tidak menjadi distract kepada teman-teman ya. Sebelum kita ke pematerian, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mau tanya-tanya dulu nih Yasmin, kabarnya teman-teman. Gimana kabarnya pada hari ini? Apakah sehat atau ada yang sakit? Boleh yuk kita interaksi melalui kolom chat. Kalau Yasmin alhamdulillah nih dalam keadaan sehat. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang dalam keadaan sakit, semoga cepat Allah angkat penyakitnya ya, dan semoga menjadi penggugur dosa. Alhamdulillah nih sudah ada beberapa ya yang di kolom chat. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Kesehatan itu merupakan suatu rahmat ya dari Allah gitu kepada kita. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan dibersamai nih dengan Bidan Amel ya, merupakan owner dari klinik Cikal Mulia. Dan kita pada malam ini akan membahas tentang kesehatan reproduksi pranikah. Jadi juga di dalam subnya itu ada beberapa poin ya, di antaranya kita akan membahas ikhtiar ya. Ketika menikah itu perlu nggak sih keturunan, dan bagaimana sih KB ya, keluarga berencana dalam kacamata Islam. Nah, ini akan dibahas bersama dengan Bidan Amel. Untuk itu, aku mau sapa dulu, mungkin Bidan Amel sudah ada di dalam ruang Zoom belum ya? Assalamualaikum, Bidan Amel. Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Yasmin? Alhamdulillah, baik Bidan. Izin ya Umu, ini Yasmin lagi masih di perjalanan nih. Jadi qadarullah di dalam mobil. Halo Umu? Ya, halo Mbak Yasmin. Oke, sudah. Ya. Mbak Baik, Yasmin, Umu. Ya. Qabalallahu minna wa minkum Mbak Yasmin. Udah mau sawal, udah mau selesai juga. Oh iya Umu, Masya Allah. Semoga amalan kita ya di bulan Ramadan kemarin Allah terima ya Umu ya, amin. Amin, amin. Dan kiranya apakah Umu sudah siap nih untuk sharing bersama para sahabat kawannya di sini? Boleh. Oke, baik. Kepada Umu ya, dipersilakan. Ya, materinya udah ada kan ya? Iya, Umu sudah, nanti akan dibantu share screen sama operator. Siap. Bung tempat-tempat ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Mbak Yasmin, sebelumnya Umu izin ini yang nge-share jadinya Tia atau dari sana Mbak? Apa nih Umu, aku off cam nih. Nanti akan ditayangkan operator Umu. Tapi kalau misalkan Mbak Tia mau bantu dulu boleh? Oh iya, coba sebentar ya. Saya kontak. Oh sudah, alhamdulillah ya. Ya, sip. Sudah ya. Oke, baik, kita mulai ya. Alhamdulillah. Sekali lagi, Assalamualaikum semua yang sudah ada di dalam ruang Zoom malam ini ya. Semoga
bersamanya kita malam ini, sharing bersama, ini menjadi juga bagian dari bagian dari ikhtiar kita untuk mendapat keridhaan Allah ya. Alhamdulillah, saya pertama-tama ucapkan terima kasih tentunya pada barang tentu kepada Allah, lalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang ya sehingga kita masih bisa mengenyam nikmat iman Islam sampai di hari ini. Lalu juga kepada semua hadirin yang hadir. Sebentar. Nak, sorry nak, maaf nak. Maaf ya nak. Ini ya, baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Askar Kauni yang kembali menghadirkan saya untuk sharing bersama di seminar bukan seminar ya ini ya, series ya, Zoom series ya, tentang persiapan pernikahan. Tentunya sesuai dengan bidangnya, saya akan mencoba melihat perspektif kesiapan dari sisi medis gitu ya. Ini sifatnya hanya sharing bersama, maka saya sangat berharap adanya partisipasi aktif dari para peserta dalam ruang Zoom ini. Itu kurang lebih ya. Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai. Judul besar malam ini adalah Zoom malam ini yang terkait dengan persiapan. Jadi saya tuh diminta untuk sharing tentang bagaimana tentang mempersiapkan dari sisi kesehatan reproduksi calon pengantin gitu ya, bagaimana sisi persiapannya dan agar aplikatif gitu ya, maksudnya jadi sisi persiapan medis yang aplikatif yang bisa dilakukan, diaplikasikan secara ya memang kenyataannya bisa dilakukan gitu ya secara medisnya. Baik, saya akan mulai, silahkan slide. Oke, agak kecil ya sebenarnya. Sebentar. Oke teman-teman, sambil menunggu Umu ya, dipersilakan nih yang tadi baru join atau yang masih sudah join tapi masih prepare, boleh diambil ATK-nya ya, sehingga nanti ketika Umu menjelaskan poin-poin pentingnya itu dapat tercatat. Dan kalau misalkan nanti ada yang terlupa, bisa di-review lagi di catatannya. Karena salah satu kita menuntut ilmu, ya menulis itu merupakan salah satu mengikat ilmu ya teman-teman, dan insya Allah ilmunya akan lebih teringat nih gitu. Dan bagi teman-teman yang bisa dibilang mau bertanya langsung kepada Umu, itu silahkan diketik di kolom chat. Oke Umu, gimana, sudah siap Umu? Ya, sudah, maaf ya. Tadi soalnya nggak terlalu terlihat. Baik, sebelum kita memulai, maka ini adalah sebagai prolog ya, bagaimana peran ilmu sebelum amal. Ini kaitannya dengan persiapan persalinan, tentang persiapan bagaimana persiapan pernikahan terkait dengan pernikahan itu sendiri. Maka sebagaimana sering kita dengar ya, bahwa harus kita mengilmu sebelum amal ya. Kita tahu bahwa
ilmu ini sangat penting untuk kita dalam berkehidupan gitu ya. Kenapa? Karena hidup itu sebenarnya adalah perkara pilihan ya. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini adalah sebenarnya intinya perkara tentang pilihan gitu, memilih. Dan bagaimana kita bisa memilih dengan baik gitu ya. Buram ya. Tapi di umum jelas sih ya, semoga nanti bisa lebih jelas. Lalu kemudian dan bagaimana memilih itu ya perkara persiapan gitu. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan, maka perlunya ilmu kan gitu ya. Jadi sejatinya ketika kita sudah mencapai pada titik balik gitu ya, di mana kita menjadi seorang mukhalaf, yang artinya segala apa yang menjadi pilihan kita itu dihisab gitu ya, pada akhirnya akan terdapat hisab di dalamnya, maka sejatinya inilah yang dikatakan bahwa ilmu sebelum amal ini sangat penting. Esensinya kehadiran ilmu di sini adalah agar pada setiap pilihan-pilihan amal, ihsanul amal yang kita lakukan, itu pada akhirnya dihisab sebagai pahala kebaikan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya maka peran ilmu ini sangat amat menjadi bagian penentu gitu ya. Maka salah satunya kita malam ini, suaranya terputus-putus. Aman Umu, suaranya aman Umu. Aman, alhamdulillah. Nah, maka bagaimana kita saat ini malam ini sharing, tidak lain tidak bukan, mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita, ikhtiar kita mencari ilmu gitu ya. Salah satunya untuk bagaimana kita mempersiapkan ke jenjang pernikahan gitu ya. Tidak asing kita dengar sebagai ibadah terpanjang kita dalam kehidupan gitu. Mayoritas menjadi ibadah terpanjang. Maka insya Allah gitu ya, yuk kita mulai malam ini dengan meluruskan niat. Bagaimana kita hadir di dalam ruang Zoom ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka kita mengilmui diri, mencari ilmu, belajar gitu ya, agar pada akhirnya ilmu ini menjadi landasan bagi kita untuk mengerjakan amal, di mana maksudnya adalah segala perbuatan yang kita pilih ya, karena pertimbangannya ketika kita sudah menjadi mukhalaf itu dihisab, maka apapun amal yang kita pilih berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari sehingga tidak membuat kita sesat dalam hal memilih gitu ya. Baik, mari kita luruskan niat bersama agar mendapatkan ridho Allah semata. Kita hadir dalam ruang Zoom ini. Silahkan slide selanjutnya. Nah, jadi pentingnya mengilmui diri sebelum menikah itu sama seperti pentingnya diri mengilmui dalam hal apapun ya, sama. Jadi ilmu sebelum amal ya artinya mempelajari ilmu-ilmu pranikah itu sejatinya tidak lain tidak bukan, esensinya adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk memilih pada pilihan-pilihan kehidupan yang akan kita hadapi di depan ya, agar menjadi ihsanul amal gitu ya. Bagaimana agar apapun pilihan kita kemudian ini dinilai ibadah gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lihat persiapan di sini artinya ada proses yang namanya perkara hidup adalah mengenai pilihan. Bagaimana kita kemudian diawali dengan melakukan persiapan ya. Lalu kemudian setelah menyiapkan, lalu kita ada proses memilih, lalu setelah itu kita harus menjalani atau menerima segala konsekuensi atas pilihan yang kita jalani. Nah, kesemua tahapan ini butuh ilmu gitu ya. Gampangnya gitu ya, layarnya masih kurang jelas nih. Apa banyak yang kurang jelas layarnya? Jelas ya, alhamdulillah ya. Semoga yang kurang jelas hanya karena permasalahan sinyal, yang nanti kalau sinyalnya bagus menjadi jelas.
baik, maka pada setiap prosesnya dalam mempersiapkan kita butuh ilmu, memilih saat memilih pun kita butuh ilmu, lalu saat menjalani pilihan itu sendiri pun kita akan selalu butuh ilmu. Maka sejatinya kita tidak akan pernah lepas dari kebutuhan untuk selalu mencari ilmu. Maka itu ya, maka memang menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk terus belajar. Maka saya tidak segan-segan ya menyebut bahwa diri ini adalah selamanya menjadi murid gitu ya. Lihat ayat 56 ya, bagaimana visi penciptaan manusia adalah tidak lain sebagai abud. Abud itu hambanya Allah saat beribadah. Luar biasa. Maka tujuan apapun kehidupan kita di dunia ini itu harus bermuara pada itu gitu. Nah, inilah yang sering terlupakan. Kita sering sekali sibuk menyiapkan A, B, C, D gitu ya, finansial segala macam ya. Ya memang perlu dipersiapkan, tapi ingat bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya agar terarah adalah dengan cara kita menarik garis lurus, menarik garis benang merah gitu tadi dari visi kehidupan kita yang sejatinya tuh untuk beribadah sama Allah gitu ya. Ini memang tujuan visi kehidupan kita di dunia untuk beribadah, maka inilah yang tadi saya bilang, visi pernikahan itu semua, visi apapun dalam kehidupan ini itu muaranya adalah pada visi kehidupan kita sebagai seorang mukmin, tidak lain tidak bukan sebagai ibadah. Maka apa sih maksudnya visi pernikahan tuh sebagai pernikahan untuk ibadah gitu ya? Kadang nih kalau pengalaman umum dan teman-teman di sini ya, bidan-bidan di sini tuh gini, maksudnya hamil, jadikan kehamilan dan persalinan sebagai ibadah tuh kayak apa sih gitu ya. Nah itu kan suatu kalimat yang nampaknya masih mengawang-awang gitu ya untuk bagi sebagian orang gitu ya. Mudahnya begini, mudahnya adalah ketika kita hidup di dunia ini, maka boleh slide selanjutnya sambil dibuka slide selanjutnya Bidan Tia. Oke. Slide selanjutnya Bidan Tia. Oke. Nah, mudahnya begini. Dalam Islam gitu ya, tidak ada kalimat rest in peace ya. Jadi kalau kita sering dengar orang kalau meninggal rip gitu ya, itu rest in peace, maka dalam Islam tidak pernah ada konteks yang namanya setelah kita meninggal rest in peace. Karena kenapa? Karena dalam kehidupan seorang mukmin meyakini dalam kehidupan dunia ini, karena ada kehidupan setelah kehidupan dunia gitu ya. Maka lihat betapa visionernya seorang mukmin gitu ya, seorang muslim, betapa visionernya, nggak berhenti sampai di kuburan gitu ya, ibaratnya gitu. Kita tuh nggak berhenti sampai kuburan, akan ada kehidupan yang nanti gitu ya, yang nanti perkara kehidupan di kehidupan akhirat ini, yang kehidupan nanti itu sangat amat bergantung dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Artinya apa? Lagi-lagi, kehidupan dunia ini pun perkara kita mempersiapkan bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti, gitu ya. Maka ketika kita bilang visi pernikahan itu adalah untuk ibadah, artinya bagaimana sebanyak mungkin pada akhirnya ibadah itu adalah mencari keridhaan Allah. Jadi bagaimana sebanyak mungkin kita mendapatkan ridho Allah dalam kehidupan dunia kita ini. Lewat pernikahan tentu ini adalah peluang besar. Kenapa? Ya karena tadi pernikahan itu termasuk fase terpanjang. Makanya salah satu ya bagi sebagian besar orang ya. Jadi ada yang kan baru menikah tahu-tahu misalnya memang kode Allahnya meninggal misalnya dan yang lain-lain, tapi sebagian banyak orang menikah ini adalah ibadah terpanjang. Maka jangan sia-siakan, tetapkan tujuan bersama, sama-sama gak nih tujuan pernikahan ini mau diarah kemana gitu. Nah itu yang sering terlupa. Maka kalimat rest in peace itu tidak relate dengan seorang muslim yang memang mengimani adanya kehidupan setelah kehidupan dunia gitu. Maka tujuan pernikahan harus ditetapkan. Padahal kan umum mau ngebahasnya tentang cash pro ya. Kenapa sih ngebahasnya tentang sampai visi pernikahan ini? Nanti akan kita bahas ya. Baik, slide selanjutnya. Oke ya. Jadi tadi yang menjelaskan bahwa visi pernikahan ya
Sejatinya akhirnya menarik benang merah pada visi kehidupan, visi besar kehidupan kita dalam surat Az-Zariyat. Baik, lanjut slide selanjutnya. Nah, ini kan menjadi penting ya visi pernikahan karena ingat, nah ketika kita sudah punya visi ke dalam kehidupan, maka ibaratnya gitu ya, kita diberi sejumlah uang gitu ya. Nih kita analogikan kita diberi sejumlah uang, lalu kemudian yang memberi uang kita ini bilang, nih dengan uang ini gitu ya, kamu boleh ngapain aja gitu ya ibaratnya. Maka kita akan lebih kebingungan menentukan tujuan mau kemana kan ya uang ini gitu ya, ketimbang dengan sebenarnya kamu lagi ini ya, ketimbang dengan kita diberi uang lalu kita diberitahu nih ya, kamu saya beri uang ke sini, tujuannya ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Maka tadi, ketika kita sudah punya tujuan, visi dari pernikahan itu sendiri, maka luar biasa. Ini terkait dengan instalasi yang Allah kasih ke dalam tubuh manusia, ke dalam seorang manusia, ke dalam instalasi seorang manusia. Ini maaf ya kalau agak terganggu. Maaf ya, karena memang malam jamnya bersama ya anak-anak nih. Baik, jadi bagaimana seorang manusia itu diinstal gitu ya dengan 3 instalasi besar. Ada akal, ada tubuh, ada naluri. Baik, kita bahas satu-satu kaitannya dengan visi kehidupan tadi. Di mana kaitan visi kehidupan dengan akal, tubuh, dan naluri ini, instalasi ini menjadi tools, alat ya, yang Allah berikan kepada kita, yang tadi itu tujuannya untuk beribadah sama Allah. Nah, ini baru nanti kaitannya, makanya berkaitan nih dengan dan kesehatan reproduksi. Makanya gini, maka kita nggak pernah bisa misahin perkara yang namanya perspektif Islam, perkara Islam dari sisi kehidupan manapun gitu. Ya, jadi kalau dibilang Allah mah dikit-dikit ngomonginnya tentang Islam, dikit-dikit tentang Allah, ya memang semuanya berkaitan gitu ya. Sampai pada ketika dikasih diberi amanah untuk membahas tentang tes prostatik, ya umum nggak bisa langsung ya udah nih kesehatan reproduksi yang harus disiapkan, ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini semua berkesinambungan, berhubungan. Ya, kita lihat bagaimana instalasi akal, bagaimana instalasi tubuh dan naluri ini ya agar siap. Kan gitu intinya, bahwa visi ini berkaitan dengan penyiapan ini semua. Visi kehidupan untuk beribadah itu artinya Allah kasih instalasi tubuh. Tubuh ini gitu ya dibekali dengan naluri dan akal. Di mana naluri ini sifatnya sudah fitrah yang sudah dimiliki ya, kayak misalnya naluri berketurunan ya. Itu naluri, tubuh dan naluri itu dimiliki oleh semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup memiliki yang namanya tubuh dan naluri. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal, ya. Makanya manusia dihisab. Kenapa? Hisab itu sangat tergantung dengan akal, kan gitu. Makanya kenapa orang yang suaranya jauh, iya ya, suaranya jauh kah? Yang lain juga gitu ya. Lanjut ya. Nggak mengurangi esensinya ya. Oke, tadi bagaimana masih jauh. Apa masih jauh? Sudah, oke. Baik. Di mana ternyata semua makhluk hidup di dunia ini punya, alhamdulillah, tubuh dan naluri itu dimiliki gitu ya. Yang membedakan itu akal. Makanya kenapa titik poin yang dihisap adalah tadi manusia dihisap karena manusia punya akal kan gitu. Ya kan? Makhluk lain tuh nggak dihisap, orang nggak punya akal kan gitu. Maka perkara hisap menghisap ini, perkara hisapnya Allah di kehidupan kita kelak nanti, berarti konteks golden standarnya ada di akal. Makanya kenapa ada hadis ya, Rasul berkata bahwa diangkat pena ya pada orang yang
sedang tidur, belum balik ya anak-anak, dan yang gila gitu ya, tidak berakal. Jadi memang golden standarnya itu ada di akal tadi. Nah, inilah makanya kaitannya dengan visi kita. Maka visi kita berkehidupan untuk beribadah itu tidak lepas dari akal, maka disitulah fungsinya ilmu. Karena buah akal, buah berpikir itu ya ilmu gitu. Buah proses berpikir itu adalah ya ilmu itu sendiri gitu. Nah, maka yang perlu disiapkan adalah kedua instalasi ini, yang namanya akal dan tubuh yang dipersiapkan. Kalau naluri perlu dipersiapkan nggak? Naluri itu sudah tumbuh akhirnya dengan sendirinya. Contoh misalnya ya, bahkan binatang deh. Binatang ketika berketurunan, dia memiliki naluri untuk melindungi anaknya ya. Nah itu kan kita sering lihat video-video ya, misalnya video-video bagaimana kehidupan hewan gitu ya. Ya kalau naluri ini bukan dipersiapkan seperti akal dan tubuh, tapi naluri ini, kefitrahan ini diarahkan gitu ya, dengan bagaimana cara kita, akal kita menyikapi naluri yang kita miliki itu, agar pemenuhan naluri-naluri itu sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam agama kita. Ibaratnya sesuai hukum syara lah. Misalnya naluri berketurunan gitu ya. Ketika kita menikah, maka akan ada yang namanya naluri berketurunan nih. Pengen punya keturunan ya kan? Gitu. Tapi ingat tadi, naluri itu fitrah sifatnya. Artinya dia ada pada setiap manusia. Tapi bagaimana pemenuhan naluri itu agar tadi tuh, agar tidak melenceng dari tujuan kita tadi ya, tujuan kehidupan dan pernikahan adalah untuk beribadah, maka disinilah peran akal. Bagaimana kita bisa memenuhi ini gitu ya, naluri berketurunan ini sesuai dengan apa yang kita tahu berdasarkan dari konteks hukum syara'nya. Misalnya ya, oh ada naluri berketurunan, tapi kita boleh dengan konteks misal sudah menikah dengan istri gitu ya. Lalu kemudian kalau tidak berakal gitu, maka naluri itu ya pada akhirnya apa? Dipuaskan dengan tidak mempertimbangkan akal, maka ya ingat aja gitu ya, semua akan dihisap gitu. Maka tadi, lalu itu yang namanya mempersiapkan akal. Makanya Masya Allah ya, ketika seorang anak tuh akil balik, sebenarnya PR banget sih buat kita para ibu gitu ya, menghantarkan mereka kepada fase di mana memasuki fase mukhalaf, menjadi orang yang dihisap. Itu tuh tugas kita untuk menjelaskan sampai hukum syara gitu ya, karena ketika sudah sampai balik ya berarti kan sudah dihisap gitu. Nah apalagi ketika sudah menikah. Nah menikah itu akal dipersiapkan adalah ilmu bagaimana gitu ya, belajar menjadi seorang pemimpin bagi laki-laki, bagaimana menjadi seorang qawam gitu ya bagi laki-laki. Ini mempersiapkan ini, maka perlu banget gitulah ya, artinya ilmu-ilmu tentang itu. Bagaimana nih dalam kehidupan pernikahan, berarti gitu ya, tujuan pernikahan untuk beribadah salah satunya lewat berketurunan gitu ya, maka perempuan pun harus menyiapkan bagaimana dia bisa menjadi tempat bagi calon janin, menyiapkan rahimnya gitu ya, menjadi tempat terbaik untuk manusia-manusia visioner. Kan itu luar biasa. Itu pada akhirnya, makanya kalau orang Islam insya Allah paham betul tujuan kehidupan, pasti visioner. Nah gitu ya, luar biasa gitu ya. Lalu kemudian bagaimana tubuh dipersiapkan ya, tadi kita tahu bahwa kita nih ya calon pendidik, para ibu, lalu laki-laki itu semuanya, semua calon pemimpin, maka kita menyiapkan tubuh kita. Kalau untuk dari sisi reproduksinya sendiri, apa sih yang perlu disiapkan tubuh nih? Ya maka mulai dari pemeriksaan lab, gizi, alhamdulillah kan di pemerintah kita ya gitu ada namanya program Caten yang berintegrasi antara puskesmas dengan KUA setempat, di mana screening cek kesehatan itu dilakukan gratis untuk para calon pengantin.
Lalu kemudian sertifikat screening itu baru bisa digunakan untuk membuat pengantar ke kelurahan dan ke KUA selanjutnya. Nah, yang dicek itu apa aja sih? Nah, di sini yang pada umumnya adalah dilakukan misalnya cek torch. Torch itu adalah kemungkinan beberapa penyakit virus ya, viral infection yang kalau dia ditemukan gitu ya pada saat sebelum hamil itu bisa diobati, menurunkan risiko kemungkinan terjadi kalau dia kena saat hamil. Intinya kalau tes torch itu bukan lagi hamil gitu ya, justru sebelum hamil, memang pas lagi program. Terus lab ini beberapa yang dicek nih ya, karena di Indonesia tuh lagi concern banget dalam mengeliminasi 3 penyakit menular terbesar ya, ada HIV, hepatitis B, dan sifilis. Maka ini jadi bagian memutus mata rantai sebenarnya ya, ini kalau ini dari sisi program pemerintah ya, memutus mata rantai penularan dari ibu ke janin ya. Ini gratis nih di puskesmas, lalu kemudian terintegrasi juga dengan ahli gizi, bagaimana kita berdasarkan datanya ya, perempuan remaja Indonesia itu mayoritas anemia gitu ya. Jadi ada program yang memang terfokus untuk penyiapan agar tidak anemia nih para perempuan yang rencana hamil gitu ya. Nanti penjelasannya panjang tuh kenapa sih emang anemia resikonya dan segala macam and so on gitu ya. Intinya dipersiapkan tubuh, tapi ingat persiapan akal tadi itu jauh lebih penting gitu ya. Ya sama-sama penting, tapi menyiapkan tubuh pun harus diseimbangkan atau saling bersinergi gitu. Jadi kalau di program pemerintah untuk penyiapan cash pro-nya itu kan terintegrasi tuh antara ke poli bidan, terus lalu ke poli gizi ya, psikolog malah sekarang gitu ya. Nah, itu udah terintegrasi tuh sama program pemerintah kalau di institusi pemerintahan, kurang lebih seperti itu. Lalu silahkan, kaitannya erat ini soalnya dengan menyiapkan, kalau kita tadi tahu visi kehidupan kita itu adalah bagaimana kita untuk beribadah, maka ingat, anak pun harus menjadi wasilah ibadah. Jadi kalau tuh kurang enak dengernya kalau disebut anak tuh sebagai investasi akhirat gitu ya, tapi lebih ke arah bahwa anak merupakan wasilah kita untuk menggapai ridho Allah. Jadi ya bagaimana kita mempersiapkan anak bukan cuma perkara mempersiapkan saat dia sudah lahir, tapi bagaimana mempersiapkan dia sejak masih dalam menjadi sel telur dan sperma, menjadi sel terpisah gitu. Jadi yang namanya bakal janin itu kan terbentuk dari penggabungan sel telur dan sperma. Nah, di mana sel telur dan sperma ini yang bagus ini ketika bertemu maka menghasilkan kualitas yang bagus gitu. Maka kalau sekarang berdasarkan data ilmiahnya ternyata yang keguguran itu 95%-nya memang karena kelainan gen kromosom gitu ya. Itu luar biasa, Masya Allah, membuktikan bahwa Allah menciptakan tubuh kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Ketika sel ini yang bertemu adalah sel yang kurang optimal, maka tubuh membuat respon ini dianggap sebagai benda asing, dan akhirnya ada proses keguguran di situ. Makanya ini pentingnya menyiapkan nutrisi makanan ya, apa yang dimakan itu terkait dengan tadi pembentukan sel kromosom itu sendiri gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk begitu pas tahu hamil baru makan yang bagus-bagus gitulah intinya. Aplikasinya tuh jadi yang kalau mau nikah ya seharusnya bukan kalau mau nikah malah gitu ya, lebih awal lagi ya, begitu balik udah ada konsekuensi bisa berketurunan, maka siapkan itu gitu. Oke, baik, silahkan. Aduh, mau ngejar waktu ya, belum silahkan Pia, ini nanti takutnya nggak cukup tanya jawab. Nah, ikhtiar berketurunan tadi balik lagi ya, karena tujuan kita adalah menjadikan pernikahan ini sebagai bentuk ibadah, maka adapun ikhtiar habis menikah pasti pengennya berketurunan, karena berketurunan menjadikan wasilah anak dijadikan wasilah untuk lebih taat lagi. Bagaimana anak itu menjadi ladang pahala buat kita, membuka wasilah kita untuk mendapatkan ridho Allah. Maka ingat ya, definisi infertil itu tidak punya anak,
itu adalah ketika sudah menikah dalam 1 tahun, terhitung 1 tahun, dalam 1 tahun itu melakukan yang namanya hubungan seksual aktif. Jadi seksual aktif itu adalah sekitar 2-3 kali seminggu. Jadi kan kebanyakan ya harus dilihat dulu nih. Jadi jangan 2 bulan terus merasa oh ya sudah maksudnya periksa A, B, C, D gitu ya. Karena ya luar biasa nih banyak kisah-kisah infertilitas di klinik ya. Di klinik Cikalmulia itu kalau kita dengar cerita-cerita Masya Allah ya hampir rata-rata gitu ya. Orang-orang yang melakukan ikhtiar pengen berketurunan itu kemudian Allah beri keturunan itu ketika mereka justru sudah tidak berobat-berobat gitu. Ketika mereka akhirnya di tahun kelima kita pasrah aja ya sudah gitu. Malah alhamdulillah Allah kasih gitu. Nah, itu kan luar biasa gitu ya bahwa kita sebut anak itu adalah kodoknya Allah, ketetapannya Allah gitu ya. Itu luar biasa ketika kita menggantungkan bahwa kita bisa memilah mana yang ranahnya kita, mana yang ranahnya Allah, maka insya Allah ya nggak ada orang muslim yang merasa insecure ketika sudah tahu ini bukan ranah saya, ini ada ranahnya Allah di sini. Lalu bagaimana sih pandang agama tentang bayi tabung dan inseminasi? Sejauh ini Umu baca-baca fatwa ulama di Arab ya menetapkan bahwa ini boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah menaruh calon janin ke tubuh orang lain gitu. Kalau yang tubuhnya sendiri itu masih diperbolehkan gitu. Oke, baik, silakan. Oke. Nah, terkait dengan KB, karena ini tentang persiapan pranikah, maka yang ingin aku bahas adalah bagaimana ber-KB saat menikah nih. Biasanya orang habis nikah ada, ya saya pengen nggak punya anak dulu gitu ya, nggak punya anak dulu ber-KB gitu ya. Maka kalau di klinik Cikalmulia itu tidak melayani KB pada pasangan yang belum berketurunan gitu ya. Kenapa? Karena tadi visi pernikahan sejatinya adalah ingin beribadah sama Allah, maka berketurunan menjadi salah satu wasilahnya. Karena ternyata kalau ber-KB belum hamil selagi semasa habis nikah gitu ya, terus hamil itu banyak sekali ber-KB keterusan malah jadi susah hamilnya. Kenapa? Karena hormonnya dibuat kacau dengan KB itu sendiri, apalagi kalau KB-nya hormonal, bukan KB-KB yang memang sifatnya tidak hormonal gitu. Kurang lebih seperti itu. Maaf di 2 slide terakhir Umu agak terburu-buru karena agar bisa memberi kesempatan untuk bertanya Mbak Yasmin ya, takut juga nggak bisa menjawab beberapa pertanyaan. Baik, Umu akhiri slide selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Maka silahkan bagi yang ingin berdiskusi, sangat ditunggu gitu ya, biar malam ini bisa dapat banyak sharing-sharing dari teman-teman yang lain juga di ruang Zoom ini. Terima kasih sudah mendengarkan sharing malam ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Yasmin, silahkan. Oke, baik, Umu, barakallahu fiik nih, materinya sangat menarik ya. Dan ini kita ada sesi tanya jawab, dipersilahkan kepada para sahabat kau nih yang mau berinteraksi langsung sama Umu boleh resen. Dan apabila ada pertanyaan yang masih malu-malu nih boleh dikirimkan lewat kolom chat. Belum ada yang mau? Masya Allah. Ini mumpung ada Umu di sini nih, karena nanti akan repot lagi kalau misalkan tidak ada Umu di sini. Mumpung ada ahlinya, dipersilakan nih bagi teman-teman yang misalkan tadi ada yang masih ragu tentang KB, atau gimana sih proses untuk check up bersama calon gitu ya Umu ya. Oke, ini sudah ada di kolom chat. Kita lihat dulu. Ini dari Mbak Rani ya. Umu, tips untuk menjaga reproduksi wanita sebelum menikah bagaimana? Silakan Umu dijawab. Ya, menjaga kesehatan reproduksi perempuan itu sebenarnya sudah harus dimiliki ilmunya sebelum balik, Mbak. Karena kenapa? Karena ketika balik, maka kemudian ditandai dengan adanya proses menstruasi,
itu sebenarnya tadi kan perkara mempersiapkan. Makanya nih kita yang para ibu-ibu punya anak perempuan nih PR banget gitu ya, ngasih tauin. Karena ini pengalaman pribadi Umu ya, waktu itu ngasih materi ke anak-anak SMP gitu ya. Anak SMP kelas 2, kelas 3 itu luar biasa. Mereka sudah mens rata-rata gitu, sudah haid gitu ya. Tapi mereka tuh nggak ngerti sama sekali yang mana namanya rahim, yang mana yang namanya vagina, tempat keluarnya darah, bagaimana cara merawat kebersihannya dan lain-lain itu, masya Allah gitu. Itu membuat Umu dan bidan Umu di klinik ya, tim Umu tuh berpikir bahwa kayaknya nih emang nih gitu, PR kita tuh bukan cuma perkara terus-terusan hamil dan lahiran deh gitu ya, karena sebenarnya Masya Allah muaranya nih gitu ya, perempuan-perempuan yang udah pada balik, yang anak-anak remaja ini luar biasa gitu, pada belum paham gitu ya bahwa apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau ditanya cash pro chatin gitu, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, sebenarnya dipersiapkan harus dari sebelumnya. Bagaimana kita cara sebenarnya cara membersihkannya, toharoh kita ya, masya Allah itu kan yang sudah diajari nih. Nah, tapi bagaimana dari perspektif medis gitu ya, kalau perempuan tuh terdiri dari 3 lubang, maka misalnya ceboknya itu bukan dari arah belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Itu hal-hal ringan sebenarnya kalau untuk reproduksi bagian luar. Tapi kalau untuk reproduksi bagian dalam itu sudah pasti ya, yang namanya siklus haid, kondisi rahim, bagaimana sel telur itu sangat amat dipengaruhi dari apa yang dikonsumsi sama perempuan gitu, sama kita perempuan gitu. Makanya kenapa itu semuanya luar biasa gitu ya, Islam mengatur itu sudah sempurna gitu. Bagaimana kita ya memang tadi gitu, ketika kita sudah mukhalaf, udah balik gitu ya, semua perkara itu dikenakan hisab. Nah, bagaimana juga kita memilih makanan ya yang halal, thayyib, nggak berlebihan, itu kan juga merupakan suatu hal yang dihisab, yang ternyata itu menjadi faktor yang sangat berpengaruh dengan sel telur yang dihasilkan. Bagaimana sekarang, di zaman sekarang orang tuh banyak banget ya, pernah dengar gak, sering pasti dengar perempuan tuh PCOS dan yang lain-lain, polikistik tuh jadi kayak sel telurnya kecil-kecil dan dia nggak matang dan akhirnya nggak pecah, nggak keluar ke indung telur gitu. Nah, akhirnya itu ternyata berdasarkan sudah banyak risetnya mengatakan bahwa itu terjadi karena ketidakseimbangan hormonal yang gitu ya, ternyata Masya Allah itu paling banyak berasal dari pola makan yang nggak benar gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Oke, baik, silahkan Bu Yasmi. Oke, baik Umu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Mbak Wiwi. Bismillah, izin bertanya Umu, ini mungkin terkait kekhawatiran ya terjadi pada Mbak Wiwi, karena beliau ini siklus menstruasinya tidak teratur. Apakah nanti ada bermasalah ketika mau mendapat hamil, karena jadi sulit nih Umu untuk mengatur atau menentukan masa suburnya. Ini sebenarnya sepertinya sudah terjawab di kajian subuh Umu ya di awal. Mungkin bisa ditambahkan. Silakan Umu. Masya Allah ya, benar, ini memang ini banget nih sama kajian subuh yang minggu pertama tentang haid ya. Di situ Umu menjelaskan ya bahwa siklus haid yang tidak teratur itu sangat amat dipengaruhi oleh banyak faktor. Gitu ya. Jadi perempuan tuh luar biasa ya nih. Di otak kita ada namanya hipotalamus dan yang namanya kelenjar pituitari. Di mana kelenjar-kelenjar inilah yang akhirnya mempengaruhi bagaimana cara kerja mereka menghasilkan hormon-hormon yang nanti hormon ini itu zat aktif yang nanti akan menstimulasi yang namanya indung telur, rahim, ya, hormon-hormon itu dihasilkan. Dan ternyata Masya Allah gitu ya, luar biasa. Inilah ya tubuh kita Allah ciptakan begitu sempurna, maka kaitan memakan yang baik, bahkan kaitan untuk sujud, itu semua berkesinambungan dengan yang namanya siklus haid. Kalaupun Allah kasih ketetapan siklus haidnya tidak teratur, itu sebenarnya bukan menjadi kendala bisa cepat hamil atau tidak. Kenapa? Selama haid
Berarti selama haid, mau siklus haidnya teratur mau tidak, selama haid itu terjadi, berarti selama itu juga sel telur diproduksi. Kan gitu, ya kan? Nah, masalah kehamilan ini kan bukan cuma perkara perempuan, gitu ya. Kalau perempuan aja berarti perempuan tuh udah menghasilkan sel telur gitu. Tapi bagaimana sperma itu sendiri, itu ternyata ya kejadian yang namanya sel telur kosong itu kebanyakan terjadi karena memang kualitas sperma justru yang tidak adekuat atau tidak poten gitu. Artinya apa? Artinya jangan khawatir bahwa dengan siklus haid ini bisa hamil atau enggak dan yang lain-lain gitu ya. Bahwa yang namanya keberhasilan hamil itu bukan ditentukan dari faktor itu saja gitu. Dari suaminya dan tentunya kehendak Allah ya. Jadi banyak banget nih. Kayak kemarin tuh pas banget tuh ada pasien datang. Dia bilang, ya saya kita tuh jadi kita di 2 bulan setelah menikah tuh ke dokter untuk program hamil, tapi karena baru 2 bulan menikah, kata dokter gak usah langsung program-program karena baru 2 bulan menikah, tunggu aja setahun lagi gitu. Nah, Masya Allah, begitu setahun lagi memang kita dikasih tahu cara masa subur dan yang lain-lain. Ini testimoni sendiri ya. Lalu kemudian dia bilang ini, tapi pas di akhir-akhir itu kita mikir ribet banget nih pakai tanggal-tanggal gitu ya. Ntar giliran kepengen ya bukan tanggalnya, giliran tanggalnya ya gitu nggak kepengen kan susah juga gitu. Akhirnya kita mutusin udahlah kita pokoknya ini aja alaminya aja lah jalanin gitu ya. Malah alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah Allah biiznillah Allah kasih kehamilan. Nah, jadi positive thinking, prasangka baik sama Allah gitu ya. Luar biasa tuh tubuh kita tuh Allah ciptain sempurna dan Allah yang paling tahu pantas atau tidaknya. Kadar pantas atau tidak tuh jangan dipandang sama mata manusia gitu, tapi kita selalu yakin bahwa kepantasan itu datangnya dari Allah. Perkara kita hanya mempersiapkan gitu. Semoga bisa sedikit mengurangi kekhawatirannya ya. Masya Allah, betul banget ya Umu ya. Karena memang ya kita banyak afirmasi diri Umu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Yeni. Assalamualaikum Umu. Mbak Yeni ini pernah menjalani kemoterapi dan sedang menjalani radioterapi dengan diagnosa timoma. Mohon doa dari semuanya. Syafatillah Mbak Yeni, semoga cepat sehat ya. Lalu bagaimana ikhtiar yang dapat dilakukan untuk tetap memaksimalkan kesuburan mengingat efek-efek yang ditimbulkan? Jazakillah khair. Silakan Umu. Nah, baik. Kalau sudah ada sisi gangguan medis pada kesehatan, maka sebenarnya ini perlu dilakukan general check-up selanjutnya ya. Jadi ini kan case yang ibaratnya tidak umum terjadi, tapi yakin deh Mbak ya bahwa yang namanya kehamilan tuh benar-benar hak prerogatifnya Allah deh. Kalau Umu sih ya gitu ya, Umu tuh yakin karena ya namanya kita bidan ya. Itu kan sering banget datang pasien-pasien yang hamil dengan semua cerita itu berbeda-beda. Tapi yang Umu simpulkan dari banyaknya pendampingan perempuan yang sulit hamil dengan berbagai masalah kandungan itu luar biasa. Umu menemukan kuncinya bahwa mereka hamil justru paling banyak itu di fase di mana mereka udah berlepas gitu. Ya udah deh gitu, udah pasrah deh. Punya temen Umu sendiri gitu ya, itu ada dia 9 tahun gak punya anak gitu ya, lalu didiagnosa A, B, C, D, terus kemudian dia bilang ketika di tahun ke-9 kita pasrah, ya sudahlah kita akhirnya dari kita tuh ngerasa kok ngeluarin duit banyak banget buat berobat sini-situ, akhirnya sementara kita belum pernah mengunjungi Baitullah gitu ya, akhirnya mereka pergi umroh suami istri, luar biasa, pulang dari umroh gitu kan, hamil gitu ya, hamil anak pertama, lalu nggak sampai jaraknya anaknya tuh belum 1 tahun hamil lagi gitu, yang tadinya 9 tahun tuh nunggunya itu lama gitu ya, terus Allah kasih berturut-turut gitu, luar biasa kan. Maka dan selain itu banyak juga penyakit yang tadinya dimiliki, bahkan pasien dengan endometriosis yang udah didiagnosa, oh nih nggak bisa hamil nih karena gejalanya dan yang lain-lain, nyatanya justru bisa hamil. Emang ikhtiarnya luar biasa ya,
pola hidup sehat 3 bulan sebelum menikah udah dilakukan dan yang lain, ikhtiar mah Mbak jalan terus, kalau perkara hasil itu Allah. Jadi semakin besar dan banyak ikhtiar yang kita lakukan, itu kan tidak mengurangi pada akhirnya, malah nambah pahala kebaikan yang Allah siapkan untuk kita, kan gitu ya. Jadi jangan pernah takut gitu ya sama apa yang akan terjadi di depan, karena esok hari pun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita gitu. Jadi Bismillah Mbak, coba dengan pola makan yang benar-benar baik, yang alami, itu benar-benar, kalau ini memang kaitannya dengan bukti ilmiah gitu ya, bahwa tadi reseptor itu dihalang oleh yang namanya lemak-lemak jahat. Jadi udah benar-benar tuh makan yang halal. Halal tuh ya insya Allah kita tahu ya, halal, konsep halal, haram. Terus makan yang toyib. Nah toyib nih kalau bahasa orang sekarang disebutnya functional food, asik. Jadi makanan-makanan yang alamiah-alamiah gitu ya. Oke, sekarang udah banyak tuh praktisi-praktisi yang balik lagi back to jamu-jamuan misalnya gitu ya, apalah gitu ya dengan istilah-istilah apa. Tapi memang kenyataannya ternyata inilah ya rahasia yang tersimpan dari makna ayat min sulalatin min tin, bahwa manusia itu terbuat dari saripati tanah. Jadi memang apa-apa yang dihasilkan dari bumi itu luar biasa gitu. Jadi cobalah dengan pola makan yang teratur, lalu kemudian bagaimana menghidupkan rahim tadi agar menjadi tempat terbaik gitu. Insya Allah gitu ya. Kan maksudnya luar biasa ya, Allah tuh memberi contoh loh. Di agama kita ya Allah tuh memberi contoh lewat bagaimana Nabi Zakaria mendapatkan mendapatkan Nabi Yahya gitu ya. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail dan Ishak gitu kan. Itu kan pada usia-usia yang sudah senja gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik Mbak Yasmin. Baik, Umu. Semangat ya teman-teman semua. Insya Allah nih salah satu bentuk ikhtiar juga ya teman-teman yang berada di sini. Semoga materinya tercerahkan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Iza. Bismillah, Umu izin bertanya, apa diharuskan medical check up untuk kedua calon pasutri? Kira-kira harus nggak di Umu untuk medical check up untuk kedua pasutri? Ya, jadi kalau medical check up untuk kedua pasutri tadi, karena memang kalau di Indonesia tuh udah ada programnya, Mbak. Jadi namanya program Caten ya, di mana seorang perempuan dan laki-laki yang mau menikah itu harus datang berdua gitu untuk dilakukan medical check up gitu. Tapi kalau dari sisi perspektif ibaratnya Islam gitu ya, artinya mempersiapkan itu adalah sebenarnya kalau buat saya gitu ya, bahwa pengertian umum ya, bahwa mempersiapkan itu ya semenjak dari balik sebenarnya gitu ya. Jadi kayak apa perlu ya perlu sebenarnya. Jadi kan bagaimana, kan tadi gitulah, kualitas sel telur dan sperma itu tidak bukan hasil pengaruh dari beberapa hari sebelum nikah gitu, tapi memang dari sebelum-sebelumnya gitu. Maka yang namanya mempersiapkan itu ya luar biasa. Tapi kalau dikatakan perlu gak dua-duanya cek, ya silahkan aja. Kalau mau dikatakan perlu, ya perlu atau tidaknya itu kan bergantung pada pribadi masing-masing. Tapi yang jelas tadi, karena program pemerintah itu kata datanya misalnya perempuan Indonesia tuh remaja perempuan banyakkan anemia misalnya, maka ada program untuk penambahan zat besi, itu bagian dari ikhtiar aja sih menurut saya. Jadi kalau mau periksain aja, nggak apa-apa, terutama yang penyakit triple eliminasi itu tuh, itu emang jadi concern pemerintah banget tuh ya. Jadi tadi ada 3 tuh ya, hepatitis B, HIV, dan sifilis, itu karena mau dieliminir tuh supaya nggak nular jadi penularannya nggak horizontal, yang nggak vertikal, jadi ke ibu ke bayi gitu, suami ke ibu gitu, biar putus mata rantainya, itu boleh aja sih gitu, nggak apa-apa. Oke, berarti medical check up ini kembali ke pribadi masing-masing ya. Karena Yasmin juga pernah dengar nih Umi terkait medical check up ini, memang kalau misalkan kita medical check up dan memperlihatkan adanya penyakit, malah salah satu ikhtiarnya kita
menemukan solusi dari penyakit itu ya Umu ya, bukan jadi malah mundur untuk nikah gitu. Benar, karena tadi Mbak banyak banget penyakit perempuan tuh yang bisa sembuh justru dengan hamil. Masya Karena Allah. memang Masya Allah hamil tuh buat Umu tuh itu udah Masya Allah deh. Allah tuh memperlihatkan kebesarannya banget gitu ketika perempuan hamil itu banyak yang kistanya hilang bahkan miomnya hilang gitu itu tuh kayak ya Allah emang hamil itu ya proses sehat ya gitu jadi nggak bener tuh kalau yang dibilang orang hamil terus lahiran terus tuh jadi ibaratnya kalau orang bikin bercandaan turun mesin gitu oh bukan jadi dia malah meregenerasi sel-selnya gitu luar biasa coba. Masya Allah. Baik, Umu. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Masya Allah di kolom pertanyaan kolom komentar lumayan banyak. Semoga waktunya tercukupi ya. Ini melanjutkan mungkin dari jawaban Umu yang tadi ya terkait pola hidup sehat nih. Ada yang mau tahu terkait tips menjaga makanan dan pola hidup ala Umu, terutama yang anemia Umu. Oke. Jadi ini kayaknya jawabannya barengan sama yang Fitria nih, Mbak Fitri tanya ya. Makanan alami, menjaga kesehatan reproduksi, terus pola makan ya, terutama yang anemia. Jadi ya intinya nih yang namanya makan itu intinya konsepnya tuh tetap halal thayyib nggak berlebihan. Kalau kita kenal sekarang itu konsepnya konsep piring seimbang piringku. Jadi di mana dalam setiap kali makan kita harus terdiri dari 4 komponen. Ada makanan pokok, ada lauk pauk yang berupa lauknya itu protein hewani dan nabati, ada sayur dan ada buah. Jadi 4 komponen ini tuh nggak pernah harus selalu tercukupi gitu. Nah, kita kalau lihat nih di buku pink ada kalau ibu hamil tuh buku pink gitu ya. Itu tuh di buku itu nggak pernah disebutkan bahwa ibu hamil tuh harus minum vitamin gitu atau susu, nggak pernah. Yang disebutkan dari edisi pertama sampai edisi ke-11-belasan buku pink itu terus selalu diperbarui. Itu yang selalu disebutkan adalah bagaimana ibu ini agar makan dengan gizi seimbang tadi dan cukupi hidrasi dengan air putih. Toh udah, nah ini yang dilakukan sama ibu-ibu kita zaman dulu. Bagaimana mereka menjaga makanan itu luar biasa. Kan sekarang kendalanya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini menghantarkan kita kepada zaman yang serba praktis, serba mudah, serba instan. Jadi seolah-olah untuk mendapatkan makanan yang toyib tadi tuh ya, kayak makanan yang dimasak, sayur, itu kayak gini, lo ribet banget sih lo, nggak ada waktu buat nyiapin gitu ya. Sehingga kayaknya itu sulit untuk disiapkan. Padahal karena ada pembanding yang mudahnya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu kan tergantung lagi, balik lagi apa yang kita niatkan. Bahkan ketika tadi bilang, makanya itu penting banget ngebahas visi kehidupan. Kenapa? Karena ketika makan pun itu kita kembali lagi apa visi kita makan gitu kan? Visi kita makan untuk apa gitu kan? Nah maka ya tadi balik lagi functional food itu sekarang udah banyak digaungkan di mana-mana. Ya intinya insya Allah kita tahu lah bisa membedakan mana makanan yang halal, mana makanan yang toib, mana yang toib, mana yang tidak. Nah untuk khususnya anemia itu sendiri ada beberapa poin ya misalnya ya berdasarkan dan ilmiahnya misalnya hindari kafein, lalu kemudian perbanyak vitamin C ya, lalu kemudian dengan penambahan suplemen zat besi dan yang lain itu banyak sih sebenarnya. Dan itu udah tersebar lah ya di mana-mana pengetahuannya. Intinya yang ingin Uma sampaikan adalah makan dengan porsi seimbang dan prinsip halal, thayyib dan tidak berlebihan itu sudah lebih dari cukup. Jadi nggak perlu gini. Jangan kayak ibu hamil sering nasehatin gini. Ibu hamil tuh sering nih, nanas boleh gak ya buat ibu hamil, nyari di Google nanas boleh gak buat ibu hamil gitu ya. Jawabannya tuh apa yang keluar? Keguguran, ya keluar flek-flek itu yang keluar kayak gitu, kontraksi gitu. Padahal kita screening aja, itu nanas halal nggak? Halal. Lalu kemudian toib gak ya? Toib, orang tadi kan prinsipnya tumbuh dari tumbuhan kan. Lalu kemudian tinggal syarat yang ketiga, jangan berlebihan gitu. Jadi nggak apa-apa, kesian bener tuh ibu hamil pengen makan rujak di hamil-hamil muda, nggak boleh tuh sama nanasnya, padahal kepengen. Padahal boleh selama nggak berlebihan. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, baik Umu. Itu 3 poin penting tuh ya ketika kita mau mengkonsumsi. Mungkin mengkonsumsi apapun Umu ya, selain makanan ya Umu ya. Iya.
Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Umu melalui direct message ya, mungkin agak privat. Apakah kalau sering keputihan itu berbahaya, Sering keputihan, ingat yang namanya keputihan itu, yang masih normal itu ya warnanya putih, namanya juga keputihan. Kalau berubah jadi kuning ya kekuningan. Kalau berubah jadi hijau bukan keputihan lagi namanya ya. Jadi prinsip keputihan yang normal itu satu, warnanya putih, tidak berbau, menyengat dan tidak gatal. Kalau memenuhi syarat ini maka masih wajar gitu. Oke, baik Umu. Lalu ini ada pertanyaan dari Mas Agung. Akhirnya ada laki-laki juga yang bertanya. Izin bertanya, bagaimana tips menjaga fisik dan mental bagi calon pengantin? Nah, apakah tadi selalu olahraga gitu ya? Masya Allah ya, fisik dan mental menyiapkan calon pengantin itu buat Umu sebenarnya fisik dan mental yang perlu dipersiapkan adalah ya tadi, semenjak menjadi akil balik. Buat Umu tuh mempersiapkan perkawinan tuh ya sejak dia akil balik, karena ketika dia balik ya berarti dia punya potensi membuat bereproduksi, punya potensi untuk berketurunan gitu. Maka kalau yang dikatakan persiapan fisiknya ya mulai dari sejak balik ya melakukan ya olahraga fisik, ya layaknya kita mau hidup sehat aja gitu. Tapi kalau dikatakan persiapan mental itu kaitannya justru dengan akal. Makanya kenapa ya tadi perlu mengilmui gitu. Perlu mengilmui diri, tahu visi pernikahan apa, tahu visi kehidupan kita apa, tarik benang merahnya. Itu persiapan mental gitu kan. Ya mental tuh adanya cuma ada di manusia, sama kayak akal nih. Jadi kaitannya tuh di situ gitu. Jadi kalau menurut Umu ya mempersiapkan tubuh ya layaknya kita mau hidup sehat, sama tuh kayak ini kan kita perkara kayak hamil nih, hamil sama lahiran gitu. Pasien sering nanya, apa sih yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dimakan selagi hamil? Ya hamil itu proses sehat, makanya yang bagaimana makan layaknya orang sehat gitu. Aktivitasnya pun begitu. Tadi hamil itu proses sama. Ini juga yang namanya pernikahan, kalau mempersiapkan tubuh ya layaknya kita mau hidup sehat aja gitu, gimana gitu. Karena tadi ini sebenarnya kaitannya dengan tadi kualitas sperma yang akan dihasilkan gitu ya. Kalau mental kan perkara kita paham nggak visi pernikahan itu apa, bagaimana menyiapkan akal tadi dari ya tadi banyaknya sharing-sharing ilmu dan segala macam. Tapi mas sekarang alhamdulillah Mbak Yasmin banyak kelas-kelas pranikah kayak begini ya. Dulu waktu masih muda, saya muda kayak tua aja. Itu nggak ada kelas-kelas pranikah begini gitu ya. Jadi nikah otodidak tuh kan. Alhasil ya begitu. Jadi kalau dibilang tidak berilmu waktu menikah dulu ya iya. Umu tuh merasa Umu tuh dulu tidak berilmu gitu untuk menghadapi pernikahan. Makanya Masya Allah ya bersyukur nih ya, luar biasa loh. Laskar Kauni memfasilitasi gitu ya. Karena ini insya Allah tanda-tanda nih, tanda-tanda ke peradaban Islam, Masya Allah nih ya. Barangkali kan dari para perempuan dan laki-laki yang visioner ini bertemu gitu kan, luar biasa gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Karena sepertinya ya kalau di sini tuh sudah satu visi gitu ya Umu ya, sama-sama berilmu. Benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Fatih. Ini ada 2 pertanyaan. Ini yang niat untuk check up nih Umu. Pemeriksaan kesuburan kedua pasangan, apakah 1 bulan setelah menikah, atau 6 bulan atau 1 tahun. Ini khususnya untuk calon pengantin baru. Lalu yang kedua, makanan apa yang sangat dianjurkan untuk menjaga kualitas sperma dan sel telur? Apakah ada kombinasi makanan tertentu? Lalu bagaimana pola makan yang baik demi menjaga kualitas sperma dan sel telur? Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi ya, kalau untuk tahu kesuburan atau enggak tadi pokoknya belum dikatakan dia tuh mandul atau infertil kalau belum 1 tahun, selama 1 tahun itu juga berhubungan aktif, seksual aktif. Kalau misalnya setahun tapi LDM, ketemunya 2 bulan sekali, terus sudah setahun.
Itu bisa gak dicek kesuburan untuk tahu subur atau enggak? Nggak usah, kan emang karena belum ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya ya lewat senggama jima gitu ya. Jadi memang 1 tahun berhubungan badan seksual aktif 2 sampai 3 kali dalam seminggu, setahun belum dikaruniai baru boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya belum setahun mah ya bersabar aja gitu. Memang itu sudah menjadi standar prosedur gitu dimanapun gitu. Karena nggak ada yang bisa dilakukan, pasti menunggu gitu. Nah, jadi kalau untuk makanan tadi ya, Mbak Yasmin udah banget nih ngebahas tentang makanan-makanan nih, Masya Allah gitu ya. Nah, ya. Ya, oke Mbak Yasmin. Oke, berarti tidak ada makanan yang spesifik ya, asal tadi 3 poin tadi ya, halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Desri. Kalau haid 1 sampai 2 hari dengan volume darah yang sedikit dan hari ke-3 sampai ke-6 hanya flek, apakah normal? Apabila tidak normal, bagaimana solusinya? Oke. Darah yang keluar itu asalnya dari dinding rahim. Jadi darah yang keluar itu asalnya dari dinding rahim. Dinding rahimnya tebal atau tipis. Jadi bisa jadi ya dikit itu menandakan berarti penebalan dinding rahimnya memang sebatas itu gitu Mbak. Nah untuk diketahui normal atau tidak maka nanti deh kalau udah nikah nggak apa-apa tuh dicek karena pengecekannya melalui transvaginal, nggak bisa dari USG dari atas gitu ya, untuk mengetahui ketebalan rahimnya bermasalah atau enggak gitu. Karena ketebalan rahim ini berkaitan dengan tadi tempat bertanamnya sel telur yang bakal janin gitu kan. Kebayang nggak sih ini rahim, dalamnya tuh ada dinding. Nah kalau dia mens itu dinding rahimnya yang luruh, makanya dikit atau banyaknya itu tergantung ketebalan dinding rahimnya. Itu kurang lebih. Semoga menjawab ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Zainuri. Izin bertanya, apakah pertumbuhan anak yang sudah lahir itu ada pengaruhnya dari kesuburan atau kualitas sel telur dan sperma saat program hamil? Pertumbuhan anak yang sudah lahir ya. Jadi gini, jadi sel telur dan sperma itu sangat mempengaruhi kualitas yang namanya kualitas genetik dari si bayi ini sendiri gitu ya. Jadi kan ketika bertemu sel telur dan sperma itu yang dibentuk bukan cuma si janin, ada namanya plasenta. Jadi yang dibentuk itu ya bukan cuma janin nih. Bentar ya, handphone lowbat. Oke, Dan sambil pemberitahuan ya kepada teman-teman, seperti biasa kita nanti ada sesi dokumentasi, jadi dari sekarang nih boleh dipersiapkan untuk pakai kerudungnya atau kameranya dan juga auratnya, kita saling jaga bersama-sama. Lalu setelah itu kita boleh buka kamera ya, bersama-sama kita akan foto bareng dengan Oke, sudah kembali Oh ya, jadi begitu sel telur, bismillah, jadi begitu sel telur dan sperma itu ketemu, maka itu bukan cuma jangan ngebayangin itu udah jadi janin doang gitu, enggak. Jadi ada yang namanya dibentuk dari situ janin, ya, ada plasentanya, ada air ketubannya, ada tali pusatnya. Nah, inti yang ingin Umu jelaskan adalah ketika sel telur dan sperma itu terbentuk, maka justru yang paling mempengaruhi kondisi janin itu adalah tadi plasenta, meskipun ke janinnya pun juga berpengaruh ya, plasenta. Jadi kalau pembentukan plasentanya itu tidak optimal, maka nutrisi yang akan diterima bayi dari ibu pun menjadi tidak optimal.
gitu. Nah, sehingga ini kaitan erat bukan cuma plasentanya, berarti bagaimana dinding rahimnya. Jadi kalau Umu ibaratkan gitu ya, ini tanah, sebelum ditanam tanaman kan tanahnya digemburin dulu. Nah, tanah ini adalah dinding rahim tadi gitu ya. Jadi bagaimana si plasenta ini bagus otomatis bergantung dari tanahnya itu alias dinding rahim ibunya dan juga bibitnya itu berarti sel telur dan sperma. Jadi kebayang dong bahwa mempersiapkan rahim itu menjadi bagian penting. Lalu pertanyaannya, pertumbuhan sesudah lahir pengaruh gak? Nah, risetnya ya, bukti ilmiahnya mengatakan adanya yang namanya keterkaitan antara bayi di dalam rahim pertumbuhannya terhambat sehingga saat keluar juga mengalami keterlambatan, itu berpotensi besar untuk mengalami keterlambatan juga gitu. Tapi ingat yang namanya kehidupan yang tadi ya, proses tadi itu dinamis, bukan matematis yang berarti ya udah berarti kalau gitu berarti nanti potensi besar iya, tapi tidak harga mutlak. Makanya kita sering banget kalau ngelihat orang badannya mungil, ya bayinya juga mungil. Nah, nanti dia juga memang genetik 60% misalnya gitu, atau dia pas lahir dia memang pas lahir kecil gitu ya, udah gedenya kecil juga, tapi ada kan yang lahirnya kecil badannya besar, tapi lebih banyak yang kondisi memang terlahir kecil pertumbuhannya juga menjadi sedikit terhambat otomatis. Kenapa? Karena kan organnya jadi nggak optimal juga saat dalam rahim gitu loh. Makanya kenapa tadi mempersiapkan pernikahan itu sejatinya mempersiapkan diri kita untuk berketurunan gitu. Maka tadi makan sehat itu pas bukan pengen hamil, udah nikah pengen hamil, terus atau pas lagi hamil muda lebih telat lagi gitu, bukan. Tapi justru bahkan 3 bulan sebelumnya kalau selama ini udah ibaratnya makan yang macam-macam. Nah, maka nih 3 bulan mau nikah nih, ini harus sudah kembali ke pola hidup sehat gitu. Oke, baik Umu. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua pertanyaan yang ada di kolom chat sudah terjawab ya. Dan kita masih ada waktu nih, barangkali dari sahabat Kauni ada yang mau langsung bertanya dengan Umu. Dipersilakan, boleh resen. Dan menyinggung tadi nih pertanyaan tadi, Umu, Yasmin pernah dengar kalau misalkan dalam keadaan hamil ya, kan itu apakah sangat mempengaruhi dari mental dari seorang ibu, mood seorang ibu, atau bahkan dukungan dari sekitar itu sangat mempengaruhi nanti janinnya ketika lahir pula, Umu? Iya, jadi ada ilmu baru, cabang ilmu baru namanya epigenetika. Nah, ternyata hormon-hormon yang dihasilkan sama ibu saat hamil itu kayak hormon kortisol, hormon stres tuh ada namanya hormon kortisol, hormon adrenal. Ternyata itu ngalir, Mbak Yasmin, ngalir ke janin. Sehingga si janin ini punya respon-respon. Jadi si janin ini akhirnya kayak merekam jejak. Oh, saya pernah dapat hormon ini gitu. Kurang lebih seperti itulah analoginya. Oh, saya pernah dapat hormon ini lagi di dalam kandungan gitu. Maka ketika dia terlahir di dunia, maka reseptor hormonnya dia punya gitu. Sebenarnya semua orang punya, tapi dia punya berlebih karena kenapa? Udah biasa terangsang dari hormon ibunya saat dalam kandungan. Maka kan sekarang kan banyak kan penelitian yang menyatakan oh kalau ibunya stres, anaknya nanti pas keluar bisa jadi hiperaktif dan yang lain-lain. Nah, itu benar karena tadi ternyata terbukti dari cabang ilmu epigenetika sekarang. Bagaimana genetik itu gitu ya luar biasa gitu dipengaruhi salah satunya dengan biokimia yang disebut hormon. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, Umu. Sepertinya tidak ada lagi nih ya yang mau bertanya. Masya Allah, semoga cukup jelas dan juga memberikan pencerahan kepada para sobat Kauni. Dan sebelum ditutup ya dengan closingnya Beden Amel, dipersilakan nih para sahabat Kauni, kita open kameranya dulu. Sambil melihat nih ya, siapa saja yang stay benar-benar di depan. Masya Allah, jadi terlihat kan wajah-wajah cantiknya, solihah, dan wajah-wajah gantengnya mungkin.
Baik, Umu, untuk closing statement-nya dipersilakan. Ya, tadi ya. Jadi, sekali lagi, hidup itu adalah perkara pilihan. Bahwa dalam Islam ada kehidupan setelah kehidupan dunia, sudah sejatinya menjadi landasan bagi kita untuk bervisi dalam kehidupan ini. Termasuk dalam menjalani pernikahan harus bervisi besar. Semangat buat semua yang ada di sini, yang sedang mempersiapkan menuju jenjang pernikahan. Semoga ini jadi wasilah mendapat ridhonya Allah, mempersiapkan calon generasi-generasi penyongsong peradaban Islam. Amin ya robbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jazakallah khair kepada Bidan Amel yang sudah menjadikan waktunya nih untuk kita semua pada malam hari ini. Semoga di next lagi Umu ya kita bisa kerjasama dan sehat-sehat ya Umu dan tim dari Klinik Cikal Mulia, sukses terus untuk berdakwahnya tentunya ya melalui bidang kesehatan ini, Masya Allah. Dan para sobat kau nih kita sesi dokumentasi ya. Apakah sudah pada siap nih semuanya? Yang sudah terlihat ahwatnya aja nih, yang lainnya bagaimana? Yuk, masih ditunggu. Ayo Dikasih para waktu 1 menit deh. para calon koam. Masya Allah, iya betul. Barangkali ruang Zoom ini menjadi tempat bertemunya kan? Masya Allah. Masya Allah. Oke. Sepertinya tidak ada pertambahan lagi. Kita mulai aja. Ya, tampilkan wajah terbaiknya, senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada Sobat Kauni dan juga Bidan Ahmad dan tim ya. Tadi terima kasih banyak Mbak Tia sudah bantu kami tadi untuk siapin. Dan mohon maaf ada beberapa kekurangan ya dari fasilitas kami. Yasmin mohon maaf, dan bila ada tadi kesalahan kata juga Yasmin mohon maaf. Semoga kita bisa hadir lagi ya di next kelas insya Allah pada seperti biasa di hari Selasa. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada para sobat kauni. Insya Allah kita ketemu lagi ya di Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.